Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rayhan Alfiki dengan NIM 2022-11037. Di sini saya akan membacakan PPT yang telah saya buat mengenai hasil materi yang telah saya resume, di mana materi yang saya resume itu adalah analisis ekonomi teknik, perbandingan antara motor listrik dan motor bensin. Kemudian pada slide pertama ada latar belakang di mana motor listrik dan motor bensin memiliki berbagai perbedaan dari segi ekonomi, teknologi, serta dampak lingkungan. Dalam ekonomi teknik, analisis yang digunakan untuk membandingkan kedua jenis kendaraan ini mencakup biaya pembelian awal, biaya operasional, biaya perawatan, umur pakai, serta faktor lingkungan dan insentif pemerintah. Pemilihan antara motor listrik dan motor bensin bukan hanya bergantung pada harga awal kendaraan, tetapi juga pada total biaya kepemilikan dalam jangka panjang. Kemudian pada slide selanjutnya, identifikasi masalah. Motor listrik memiliki harga pembelian yang lebih tinggi, tetapi biaya operasionalnya jauh lebih murah karena konsumsi daya lebih efisien dibandingkan bensin. Dari sisi perawatan, motor listrik lebih hemat karena komponennya lebih sedikit dan tidak memerlukan pergantian oli atau busi. Meskipun baterainya memiliki umur terbatas dan biaya pergantian yang cukup mahal, motor listrik juga lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi langsung. Sementara motor bensin lebih fleksibel dalam pengisian bahan bakar dan memiliki umur pakai yang lebih panjang. Kemudian next, analisis biaya dan keuntungan. Nah, bisa kita lihat total cost of ownership-nya itu atau TCO-nya itu perbandingan antara motor listrik dan motor bensin. Bisa kita lihat pada motor listrik itu 10.000 km per kilometer kali 2 kilowatt kali 1000 kali 1.500 sama dengan 600.000 per tahunnya. Sedangkan motor bensin 10.000 km per 40 km kali 13.000 sama dengan 3.250 per tahunnya. Sedangkan TCO pada motor listrik itu sama dengan 30 juta tambah 600.000 tambah 500.000 kali 5 tambah 10 juta sama dengan 30 juta tambah 5.500.000 tambah 10 juta sama dengan 45.500.000. Sedangkan TCO pada motor bensin 20 juta, yang dimana 3.250.000-nya itu ditambah 1.500.000 kali 5 sama dengan 20 juta tambah 23.750 23.750 sama dengan 43.750. Nah, kesimpulan pada TCO itu, TCO motor listrik lebih mahal 45.500 dibandingkan motor bensin yang cuma 43.750 dalam 5 tahunnya. Terutama biaya materi yang harus diganti. Present value-nya atau NPV-nya bisa kita lihat sendiri perbandingannya antara NPV motor listrik dan NPV motor bensin, di mana hasil dari motor listrik itu 40.378.000, sedangkan motor bensin itu 38 juta. Nah, kesimpulan NPV-nya itu NPV motor listrik lebih tinggi 40 juta 378.000 dibandingkan motor listrik 38 juta. Yang berarti dari sudut pandang ekonomi teknik, motor listrik tetap lebih mahal dalam 5 tahun meskipun lebih hemat operasionalnya. Bisa kita lihat di sini perbandingan motor listrik dan motor bensin itu harga pembeliannya listrik 30 juta, bensin 20 juta, konsumsi energinya itu 2 kWh per 50 meter, sedangkan yang bensin itu 40 km per liter. Harga energi bahan bakarnya itu 1.500 per kWh, sedangkan yang bensin 13.000 per liter. Jarak tempuh per tahunnya itu 10.000, sama sih. Biaya servis tahunan atau DR-nya itu 500.000 yang motor listrik, yang motor bensin 1.500.000. Umur baterai
5 tahun yang listrik, yang bensin tanpa terbatas. Harga baterai barunya itu yang motor listrik 10 juta. Nah, di mana diskon rate-nya itu sama-sama 10%. Kemudian pas lihat selanjutnya, kesimpulan analisis dan keuntungannya. Notasi sigmanya itu yang pertama itu TCO-nya itu menunjukkan bahwa motor listrik lebih mahal daripada motor bensin dalam 5 tahun. Dan NPV-nya juga menunjukkan bahwa motor listrik memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan motor bensin, terutama karena pergantian baterai di tiap tahun kelimanya. Kemudian jika umur baterai bisa diperpanjang atau harga baterai turun, motor listrik bisa lebih ekonomis dalam jangka panjang. Kemudian dari segi operasional harian, motor listrik lebih hemat, tetapi keuntungan tersebut belum cukup untuk menutupi harga pembelian yang lebih tinggi dan pergantian baterainya. Jika tujuan utama adalah penghematan dalam jangka pendek, maka motor bensin lebih unggul. Namun, jika subsidi tambahan atau harga baterai lebih murah, motor listrik bisa menjadi investasi yang lebih baik dalam jangka panjang. Kemudian pada slide selanjutnya, kesimpulan, pilihan antara motor listrik dan motor bensin sangat bergantung pada kebutuhan dan kondisi seseorang. Jika seseorang mencari kendaraan dengan harga terjangkau dan fleksibilitas dalam pengisian bahan bakar, maka motor bensin masih menjadi pilihan yang menarik. Namun, jika mempertimbangkan efisiensi biaya operasional, rendahnya biaya perawatan, serta aspek keberlanjutan lingkungan, motor listrik menawarkan keuntungan jangka panjang yang lebih besar. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin luasnya dukungan infrastruktur, jadi menurut saya motor listrik berpotensi jadi pilihan utama dalam transportasi masa depan. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.